Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ayu Oktavianasari dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta dengan NIM 201217898. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah saya dengan judul Karakteristik Mazhab Hukum Responsif. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang definisi hukum. Secara istilah, kata hukum berasal dari kata Arab yaitu hukum yang lazimnya dalam bahasa Indonesia berarti ketentuan, keputusan, undang-undang, atau peraturan, di mana lama-kelamaan kata ini dinamakan menjadi hukum. Dalam bahasa yang lain, istilah ini memiliki arti yang lain juga. Misalnya dalam bahasa Inggris, private law di sini berarti hukum perdata, bukan sebagai hukum privat. Sedangkan criminal law di sini berarti hukum pidana, dan constitutional law berarti hukum tata negara. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan hukum? Hukum adalah keseluruhan peraturan yang berlakunya dapat dipaksakan oleh pihak yang berwenang. Apabila dilihat dari sudut pandang, istilah hukum ini memiliki pengertian yang berbeda-beda. Menurut Hugo Schindler, beliau adalah seorang pakar dalam bidang sosiologi hukum. Beliau menuliskan bahwa jika kita merenungkan tentang arti hukum, maka hukum itu akan menampakkan kepada kita dalam 3 macam perwujudan, yaitu 1. Hukum mewujudkan diri sebagai norma-norma hukum, di mana dinamakan hukum normatif. Yang kedua, hukum mewujudkan diri sebagai cita atau gagasan hukum, di mana dinamakan sebagai hukum ideal. Yang ketiga, hukum mewujudkan diri sebagai bentuk kehidupan nyata dalam pergaulan hidup manusia, di mana dinamakan kenyataan hukum. Sedangkan menurut L.J. van Apeldoorn, seorang ahli hukum Belanda, beliau mengatakan bahwa hukum dapat dilihat dari 2 sudut pandang yang berbeda, yaitu yang pertama dari sudut pandang orang yang terpelajar tapi bukan ahli hukum, misalnya seorang dokter, insinyur, dan sebagainya. Yang kedua dari sudut pandang orang kebanyakan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang hukum responsif. Hukum responsif adalah model atau teori yang digagas oleh Philippe Nonet dan Philip Selnich di tengah kritik pedas neo-Marxis terhadap liberal legalisme, di mana liberal legalisme ini mengandalkan hukum sebagai institusi mandiri dengan sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, dan benar-benar otonom. Di tengah rangkaian kritik atas realitas krisis dan otoritas hukum itulah Philippe Nonet dan Philip Selnich mengajukan model hukum responsif, di mana perubahan sosial dan keadilan sosial membutuhkan tatanan hukum responsif. Beliau menempatkan hukum sebagai sarana respon terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sesuai dengan sifatnya yang terbuka, maka tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik. Hukum responsif merupakan teori tentang profil hukum yang dilakukan dalam masa transisi. Karena harus peka terhadap situasi di sekitarnya, maka hukum responsif tidak saja dituntut untuk menjadi sistem terbuka, tetapi juga harus mengandalkan keutamaan tujuan, yaitu tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu. Hukum responsif mengandalkan 2 doktrin utama. Yang pertama yaitu hukum itu harus fungsional, pragmatik, bertujuan, dan rasional. Yang kedua, kompetensi menjadi patokan evaluasi terhadap semua pelaksanaan hukum. Hukum responsif
oleh Nonet dan Selnick dikontraskan dengan dua model hukum yang lain, yaitu hukum represif dan hukum otonom, di mana hukum represif ditandai dengan adaptasi yang pasif dan oportunistik saja dari institusi-institusi hukum terhadap lingkungan sosial dan politik. Karakteristik hukum represif adalah bahwa hukum disubordinasikan di bawah kekuasaan politik. Hukum ini merupakan pelayanan dari kekuasaan represif dan merupakan hukum yang syarat dan dengan sanksi. Yang kedua, hukum otonom itu di mana kegiatan atau perhatian utamanya adalah bagaimana menjaga integritas institusional hukum. Dalam hukum otonom, hukum independen dari politik dan berusaha menahan diri dari kekuasaan politik. Sedangkan hukum responsif adalah hukum sebagai fasilitator respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial, di mana hukum itu harus mencari keadilan substantif. Dalam hukum responsif, tatanan hukum dinegosiasikan, bukan dimenangkan melalui subordinasi. Karakteristik hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan. Menurut Nonet dan Selnick menuliskan bahwa kami menyebutkan hukum responsif bukan terbuka atau adaptif untuk menunjukkan suatu kapasitas beradaptasi yang bertanggung jawab, dan dengan demikian adaptasi yang selektif dan tidak serampangan. Bagi tatanan hukum responsif, hukum merupakan institusi sosial. Oleh karena itu, hukum dilihat lebih dari sekadar suatu sistem peraturan belaka, melainkan juga bagaimana hukum menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk masyarakat. Melihat hukum sebagai institusi sosial berarti melihat hukum itu dalam kerangka yang luas, yaitu melibatkan berbagai proses dan kekuatan dalam masyarakat. Hukum responsif menurut Nonet dan Selnick merupakan suatu upaya dalam menjawab tantangan untuk melakukan sintesis antara ilmu hukum dan ilmu sosial. Menurut beliau, untuk membuat ilmu hukum yang lebih relevan dan lebih hidup, harus ada reintegrasi antara teori hukum, teori politik, dan teori sosial. Teori Pound mengenai keseimbangan kepentingan-kepentingan sosial merupakan sebuah usaha yang lebih eksplisit untuk mengembangkan sebuah model hukum responsif itu. Meskipun hukum responsif itu terlihat ideal, bukan berarti ia tidak lepas dari kekurangan. Selama ini disadari atau tidak, selain tidak memenuhi keadilan masyarakat, keberadaan hukum juga menjadi ancaman bagi masyarakat. Pada kondisi inilah hukum responsif mengisyaratkan bahwa hukum tidak hanya menjalankan undang-undang, tetapi harus memiliki kepekaan sosial. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang teori implementasi pasca kemerdekaan di Indonesia. Menurut Kuzaifa Dimyanti, beliau membagi tahapan perkembangan pemikiran hukum di Indonesia menjadi 3 tahap periode. Yang pertama yaitu periode pasca kemerdekaan di tahun 1945 hingga tahun 1960, di mana pemikiran pada periode ini mengarahkan pemikiran pada hukum adat. Hal ini tersirat dalam pemikiran-pemikiran Supomo tentang konsep hukum yang mengandung semangat memperjuangkan hukum adat dan cenderung resisten terhadap hukum barat yang dianggap melemahkan hukum nasional. Sebagai akibatnya terjadilah peneguhan ideologi hukum yang bermuara pada hukum adat. Sebagai embrio hukum nasional merupakan langkah untuk menggantikan hukum. Dalam pemikirannya, Supomo berkeyakinan bahwa dengan melepaskan diri dari pengaruh hukum barat, Indonesia akan mampu melakukan perbaikan internal melalui peneguhan budaya hukum yang tentunya hal itu hanya dapat dijumpai dalam hukum adat
sebagai identitas bangsa Indonesia. Sedangkan menurut Sukanto, hukum adat harus dikaji dan harus ditemukan. Oleh karena itu, tidak perlu untuk menonjolkan baik buruknya hukum adat. Usaha untuk menjadikan hukum adat sebagai sumber pembentukan hukum nasional terus dilakukan, meskipun usaha ini terbilang belum cukup berhasil, sebab kenyataannya memang sulit melepaskan diri secara utuh dari peninggalan hukum kolonial. Menurut Sutandyo Wigno Subroto berpendapat bahwa kesulitan ini antara lain disebabkan faktor proses realisasi ide hukum adat sebagai jiwa hukum nasional tidak sederhana model-model strateginya dalam doktrin. Pada periode ini, cita-cita untuk menjadikan hukum adat sebagai budaya hukum nasional yang bersumber pada budaya bangsa belum dapat terrealisasi disebabkan beberapa faktor. Kemudian teori implementasi yang kedua yaitu pada periode transisi. Pada periode ini muncul arah pemikiran hukum yang cenderung formalistik yang mengutamakan peneguhan pada asas-asas yang ketat pada format-format postulat hukum. Hal ini terlihat pemikiran hukum yang disampaikan Mr. Djoko Sutono yang berpendapat perlunya dibentuk suatu biro konstitusi yang memiliki tugas untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dari partai politik sebagai bentuk keinginan dan cita-cita mereka. Selain itu, beliau juga mengusulkan penyempurnaan Undang-Undang Dasar sementara. Dari pemikiran para tokoh tersebut dapat dilihat arah pemikiran hukum yang relatif lebih formalistik dengan mengedepankan kepentingan bangsa Indonesia dalam konteks negara yang diakui kedaulatannya, sehingga diperlukan konstitusi yang secara legal diakui oleh negara-negara di dunia. Yang ketiga, periode era Orde Baru. Pemikiran hukum pada periode ini sama halnya dengan periode lain yang tidak terlepas dari kondisi yang melingkupinya. Periode ini lebih dipandang sebagai pemikiran yang bersifat transformatif, artinya pemikiran yang bukan hanya menyentuh aspek-aspek normatif dan doktrinal semata, melainkan berusaha mentransformasi fenomena-fenomena hukum dari arah empirik tentang keharusan untuk membicarakan hukum dalam konteks masyarakat yang dikonstruksikan ke dalam tatanan teoristik filosofis. Menurut Mokhtar Kusumaatmadja, beliau berpendapat bahwa hukum merupakan salah satu alat pembaharuan masyarakat. Bagi beliau, hukum itu harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan bahwa hukum itu harus disesuaikan atau menyesuaikan diri dengan keadaan yang telah berubah. Menurut Sajipto Raharjo, beliau memberikan gagasan baru model penegakan hukum di Indonesia dengan model hukum progresif, di mana ide hukum progresif ini bermula dari hukum responsif. Teori pemikiran hukum responsif yang dihadirkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selnich yang secara garis besar mengupas 3 klarifikasi dasar dari hukum dalam masyarakat, yaitu hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif. Dari ketiga klasifikasi tipe hukum tersebut, maka tipe hukum responsif adalah tipe hukum yang paling tepat dalam membangun sistem hukum di Indonesia. Kemudian setelah periode masa Orde Baru yang dikutip dari Huzaifa Dimyanti, kemudian masuk ke dalam periode reformasi, di mana perundang-undangan mengalami perkembangan karena setiap perundang-undangan yang disahkan yaitu dalam tingkatan hierarki, mulai undang-undang sampai peraturan daerah, tentu tidak luput dari responsif masyarakat. Implementasi hukum responsif yang sangat fundamental pada masa periode reformasi ini adalah dibentuknya Mahkamah Konstitusi, karena perkembangan demokrasi di Indonesia akar kebablasan adalah demokrasi yang menghormati dan
terucap pada konstitusi. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu hukum responsif adalah hukum sebagai fasilitator respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial, di mana hukum itu harus mencari keadilan yang substantif. Akan tetapi, di Indonesia saat ini belum siap untuk menerapkan hukum responsif yang sesungguhnya, karena krisis hukum yang ada di Indonesia sudah terlanjur dalam. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan beberapa saran, yaitu yang pertama, hukum responsif, di mana hukum sebagai fasilitator itu lebih baik diperluas sehingga masyarakat dapat bebas mengutarakan atau menyampaikan haknya yang memiliki fungsi dan tujuan yang sama, dan hukum itu dapat mencari keadilan yang substantif. Yang kedua, perlu adanya penyadaran hukum kepada seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan perbaikan hukum di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan saya dan kesalahan dalam penyampaian informasi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.